And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you forever. Hello everyone. Ayat ini mengatakan bahwa Bapa akan memberikan kepada murid-muridnya Kristus another comforter. Another artinya lagi dan yang lain. Dengan kata lain, Bapa akan memberikan lagi penghibur yang lain. Untuk memberikan lagi artinya sebelumnya sudah pernah diberikan. Tidak bisa diberikan lagi kalau sebelumnya belum pernah diberikan. Dan yang akan diberikan lagi adalah yang lain dari yang sudah pernah diberikan. Pertanyaannya, siapa penghibur yang Bapa sudah pernah berikan dan siapa penghibur yang lain yang akan diberikan lagi? Kita tahu ada perbedaannya karena kata another atau yang lain. Tapi kita tahu juga bahwa ada persamaannya karena kata another selain artinya yang lain, artinya juga lagi. Lagi artinya kedua kalinya dari yang sama yang murid-murid sudah pernah terima. Sebelum kita cari tahu perbedaan dan persamaannya, kita perlu untuk cari tahu dulu arti kata comforter atau penghibur. Bahasa Greka comforter adalah parakletos. Comforter artinya intercessor, consoler, dengan advocate. Intercessor artinya perantara antara dua pihak. Consoler artinya yang memberi penghiburan. Advocate artinya yang mewakili satu pihak kepada pihak yang lain. Artinya comforter adalah dia yang mewakili satu pihak dan mempersembahkan kasus satu pihak ini kepada pihak yang lain. Mari kita cari tahu siapa comforter ini yang Bapa sudah pernah berikan dan yang dijanjikan untuk diberikan lagi. Kita temukan 5 ayat di Alkitab yang ada kata parakletos. Semuanya ditulis oleh Yohanes. Kalau kita gabung pengertiannya dari 5 ayat-ayat ini, kita mengerti bahwa penghibur adalah penghibur yang lain, yang akan diberikan lagi, yang akan dikirim jika Kristus kembali ke Bapanya di surga. Yang mana comforter ini adalah roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Dan penghibur yang adalah Roh Kudus ini adalah Kristus. Kita dapati itu di 1 Yohanes 2 ayat 1. Kata advocate digunakan yang artinya adalah parakletos atau comforter. Sementara 4 ayat lainnya menggunakan kata comforter. Namun arti advocate dengan comforter sama-sama parakletos. Ayat ini mengatakan jikalau kita berdosa, kita memiliki seorang advocate atau comforter atau intercessor, yaitu Yesus Kristus. Artinya advocate atau comforter ini adalah Yesus Kristus. Sementara tadi dikatakan bahwa penghibur ini, comforter ini adalah Roh Kudus. Pengertian intercessor atau perantara ini kita bisa dapati di Yohanes 14 ayat 6. Kristus katakan, "Akulah jalan ke Bapa. Tidak ada yang dapat ke Bapa kecuali melalui aku." Kristus adalah perantara kita dengan Bapa di surga. Tidak ada perantara lain selain Kristus. Tidak ada intercessor atau tidak ada advocate atau tidak ada comforter selain Yesus Kristus. Kata intercessor artinya perantara atau mediator. Dan kata mediator ini kita temukan di 1 Timotius 2 ayat 5. Yesus Kristus adalah satu-satunya mediator antara Bapa di surga dan manusia. Dan kita sudah tahu bahwa kata mediator ini adalah intercessor, yang artinya adalah advocate, dan yang kita juga mengerti adalah comforter. Tidak ada 2 mediator antara manusia dan Bapa. Hanya ada satu, yaitu Yesus Kristus. Kata lain mediator adalah intercessor, yang adalah comforter. Artinya comforter ini adalah Yesus Kristus. Tapi kita baca di Yohanes 14 ayat 26, dikatakan bahwa satu-satunya comforter ini adalah Roh Kudus. Apakah artinya Kristus adalah Roh Kudus? Sesuai dengan ajaran Trinitas, Roh Kudus adalah oknum ketiga di surga, selain oknum Bapa dan oknum Anak.
dan Kristus bukan Roh Kudus sesuai dengan ajaran Trinitas karena ada 3 persons yang berbeda. Artinya person Roh Kudus bukan person Jesus Christ. Sementara ayat-ayat yang kita baca menganjurkan bahwa Tuhan Yesus adalah Roh Kudus. Karena kita sudah pelajari dari Alkitab sendiri bahwa Kristus adalah Roh Kudus itu, artinya apakah tidak ada oknum ketiga di surga yang namanya Roh Kudus? Karena kalau Roh Kudus adalah oknum selain Yesus Kristus, artinya ada 2 penghibur, ada 2 perantara antara Bapa dan manusia, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Sementara Alkitab mengajarkan bahwa hanya ada 1 perantara, hanya ada 1 mediator, hanya ada 1 advocate, hanya ada 1 comforter. Dan comforter itu adalah Roh Kudus yang di ayat yang lain dikatakan adalah Yesus Kristus. Di Yohanes 14 ayat 16 dan 17 dikatakan bahwa penghibur itu adalah Roh kebenaran. Sementara di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan bahwa Kristus adalah kebenaran. Kata kebenaran di Yohanes 14 ayat 17 dan 14 ayat 6 adalah kata yang sama yang digunakan Yohanes. Kata itu adalah aletheia yang artinya adalah the truth atau kebenaran. Kristus adalah aletheia yang adalah satu-satu perantara antara Bapa dan manusia. Sementara comforter di Yohanes 14 ayat 17 adalah roh kebenaran atau roh aletheia. Karena Kristus adalah kebenaran, artinya roh kebenaran sama dengan rohnya Kristus, atau rohnya Kristus adalah roh kebenaran, bukan oknum ketiga di surga selain Bapa dan anaknya. Roh kebenaran adalah rohnya Kristus. Kristus katakan, akulah kebenaran, akulah aletheia. Roh aletheia adalah rohnya Kristus. Itu sebabnya hanya ada 1 penghibur, 1 perantara, 1 advocate, 1 mediator, yaitu Yesus Kristus. Jadi pertanyaannya, siapa penghibur yang sudah pernah Bapa berikan sebelum Dia memberikan lagi penghibur yang lain? Jangan heran kalau jawabannya adalah Yesus Kristus, karena kita tahu bahwa hanya ada 1 comforter. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Yohanes 3 ayat 16 sangat benar. Yang sudah pernah diberikan oleh Bapa adalah anak tunggalnya yang dibegotten, yaitu Yesus Kristus. Kristus adalah satu-satunya perantara yang diberikan kepada manusia berdosa. Tidak ada selain anaknya yang Bapa berikan sebagai penghibur, sebagai advocate, sebagai perantara, sebagai mediator. Itu sebabnya mengapa Yohanes menggunakan kata another yang artinya lagi, yang sama. Dan yang sama dari yang akan diberikan dengan yang sudah diberikan adalah Yesus Kristus, anak tunggal Bapa yang dibegotten. Jadi pertanyaannya, apa perbedaannya dari Kristus yang sudah diberikan dan yang akan diberikan nanti pada hari Pentecost? Itu sebabnya mengapa Kristus katakan kepada murid-muridnya bahwa Dia perlu untuk pergi ke surga sebelum Dia yang lain diberikan kepada murid-muridnya. Ini adalah buktinya bahwa ada perbedaannya antara Kristus dengan rohnya Kristus. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Di Yohanes 14 ayat 12, Kristus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa pekerjaan-pekerjaan yang Dia lakukan di bumi ini akan dikerjakan juga oleh murid-muridnya. Dan pekerjaan yang dikerjakan murid-muridnya setelah Kristus pergi ke Bapanya di surga akan lebih great dari yang Kristus kerjakan waktu Dia di bumi. Apa artinya itu? Ini bukan artinya pekerjaan murid-muridnya lebih berkualitas dan lebih hebat dari yang dikerjakan Kristus waktu di bumi. Karena Kristus katakan di Yohanes 15 ayat 5, tanpa aku,
kamu tidak sanggup untuk melakukan suatu apapun. Kita tahu Kristus di bumi ini dibatasi oleh nature kemanusiaannya. Pekerjaan Kristus selama 3,5 tahun hanya berkisar di Judea dan daerah-daerah sekitarnya. Sementara kita tahu bahwa pekerjaan Roh Kudus tidak dibatasi oleh apapun. Dikatakan di Mazmur, kehadiran Tuhan adalah rohnya. Dengan kata lain, di mana ada rohnya, disitulah Tuhan hadir, sementara oknum tubuhnya di surga. Kristus perlu untuk pergi ke Bapanya dan mengirim rohnya kepada murid-muridnya, sehingga pekerjaan yang Kristus sudah mulai di bumi dapat meluas ke seluruh dunia melalui rohnya yang maha hadir atau omnipresent. Waktu Bapa memberikan anak tunggalnya yang dia bigaten, Bapa benar-benar memberikan, bukan hanya dipinjamkan. Kristus diberikan kepada manusia. Kristus menjadi manusia untuk selama-lamanya, menjadi satu dengan manusia sebagai pemberian Bapa. Karena Kristus dibatasi oleh nature kemanusiaannya, itulah sebabnya dia perlu pergi ke Bapanya di surga dan memberikan dirinya sendiri melalui rohnya untuk meneruskan pekerjaannya di bumi melalui murid-muridnya sebelum dia menjemput kita semua yang setia di dunia ini di awan-awan nanti. The Comforter atau penghibur yang adalah Roh Kudus adalah dirinya sendiri tanpa person kemanusiaannya. Kristus diwakili oleh dirinya sendiri melalui Roh Kudusnya. Another Comforter bukan oknum ketiga di surga yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus adalah rohnya Kristus tanpa tubuh kemanusiaannya. Yang diberikan Bapa adalah satu-satu anaknya yang dibigaten, yaitu The Comforter. Yang diberikan lagi adalah satu-satu anaknya dalam bentuk yang berbeda dari tubuh kemanusiaannya. Bapa memberikan anaknya dalam bentuk yang berbeda dari anaknya yang diberikan dalam bentuk tubuh manusia. Another Comforter adalah Kristus yang sama yang diberikan lagi dalam bentuk yang berbeda. Another Comforter adalah Kristus dalam bentuk yang berbeda, yang beda dari bentuk Kristus yang sudah pernah diberikan. Kristusnya sama, bentuknya saja yang berbeda. Kata another adalah allos. Allos Comforter artinya penghibur yang sama dalam bentuk yang lain. Kristus dalam bentuk tubuh kemanusiaan dan Kristus melalui rohnya tanpa bentuk tubuh kemanusiaannya. Itulah sebabnya pekerjaannya dapat meluas ke seluruh dunia melalui murid-muridnya setelah Kristus kembali ke surga. Ayat berikut ini akan menunjukkan kebenaran ini. Penghibur yang lain ini di ayat 16, yang adalah roh kebenaran di ayat 17, adalah Kristus di ayat 18. Penghibur adalah Dia yang adalah aku. Penghibur yang lain adalah Dia yang adalah aku. Dia yang adalah Roh Kudus adalah aku. Dia adalah aku. Aku adalah Dia. Roh Kudus adalah Kristus. Kristus adalah Roh Kudus tanpa tubuh kemanusiaannya. Another adalah lagi yang sama dalam bentuk yang lain. Another Comforter adalah Kristus yang sama dalam bentuk yang lain. Hanya ada satu yang Bapa berikan, yaitu anaknya. Roh Kudus adalah rohnya Kristus, bukan oknum Roh Kudus. Kristus dibatasi oleh tubuh kemanusiaannya. Roh Kudus yang adalah rohnya Kristus tidak dibatasi oleh tubuh kemanusiaannya. Kristus melalui rohnya adalah omnipresent atau maha hadir. Kristus dapat hadir di mana saja, kapan saja melalui rohnya yang omnipresent. Rohnya Kristus adalah penghibur itu. Kristus adalah penghibur itu. Artinya rohnya Kristus adalah Kristus. Yang Bapa berikan adalah anaknya yang adalah penghibur itu. Kristus dikenal sebagai penghibur. Untuk memberikan penghibur yang lain ialah untuk memberikan Kristus lagi dalam bentuk atau form yang lain. Kristusnya sama, formnya atau bentuknya yang berbeda. Jadi kesimpulannya, Bapa hanya memberikan anaknya yaitu Yesus Kristus. Kristus sebagai manusia dan Kristus dalam form tanpa kemanusiaannya, yaitu rohnya Kristus.
Trinitas mengajarkan bahwa ada 3 oknum di surga. Oknum Bapa, oknum Anak, dan oknum Roh Kudus. Artinya, sesuai dengan Trinitas, another penghibur yang dikirim Bapa adalah oknum ketiga di surga. Sementara yang diajarkan Alkitab berbeda dari apa yang diajarkan doktrin Trinitas. Roh Kudus adalah oknum ketiga sesuai dengan ajaran Trinitas. Sementara firman Tuhan mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah rohnya Kristus. Roh Kristus adalah Kristus dalam form atau bentuk yang berbeda dari oknum kemanusiaannya. The reason why the churches are weak and sickly and ready to die is that the enemy has brought influences of a discouraging nature to bear upon trembling souls. He has sought to shut Jesus from their view as the Comforter. Alasannya mengapa gereja-gereja lemah, sakit-sakitan, dan siap untuk mati kerohaniannya ialah karena musuh, yaitu setan, berhasil untuk membuat mereka untuk tidak bisa melihat bahwa penghibur itu adalah Yesus Kristus. Pengertian mereka bahwa penghibur itu, yang adalah Roh Kudus, adalah oknum ketiga di surga yang namanya adalah Roh Kudus. Sementara firman Tuhan mengajarkan bahwa Roh Kudus, yang adalah penghibur, adalah Yesus Kristus tanpa personality kemanusiaannya. Semoga kebenaran ini memberikan kebebasan pada kita semua dari semua ajaran yang bertentangan dengan kebenaran yang keluar dari mulut Bapa di surga. To God be the glory.